Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu GKA Kebenaran Surakarta. Adik-adik, apa kabar semua? Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau mempersiapkan diri kita mau pujikan, minta Tuhan pimpin. Dengan sikap berdoa ya. Minta Tuhan pimpin. Ini kebaktian Roh tolong pimpin sampai penghabisan. Sekarang kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan mars sekolah minggu kita GKA Kebenaran. Sekolah minggu ingin menjadi murid Kristus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, adik-adik masih ingat gak sih sama tokoh Alkitab yang taat kepada Allah dengan membuat bahtera kapal yang besar? Adik-adik tahu siapa kira-kira? Iya, namanya adalah Nabi Nuh. Karena ketaatannya, ia dan 8 orang lainnya bisa selamat. Kita mau menyanyikan Nabi Nuh dan istrinya. Pujikan sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Oke adik-adik, kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau pujikan Tuhan cinta burung gereja yang kecil dan hina. Tuhan cinta burung gereja yang kecil dan hina. Tentu
adik-adik boleh duduk. Sekarang tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau pujikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita pujikan sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang dengarkan firman Tuhan dari Kak Ningrum. Adik-adik duduk yang manis ya. Halo adik-adik, akhirnya ya kita bertemu lagi meskipun hanya lewat online ya. Puji Tuhan kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan hari ini dan saatnya sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, sikap doa yang baik, tangannya dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus menolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya diambil di dalam Kejadian. Di Alkitab kita, kalau kalian ada Alkitab di rumah boleh diambil dulu ya. Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan 17. Itu panjang sekali ya, menceritakan sebuah kisah. Tapi kakak hanya akan membacakan ayat yang ke-13 dulu ya. Jadi nanti ayat yang 1 sampai dengan 17 kalian boleh membacanya setelah ini ya. Kakak akan membacakan ayat yang ke-13. Kejadian 9 ayat yang ke-13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, kalian pernah dijanjikan sesuatu enggak sama seseorang? Bisa jadi itu orang tua kalian. Ketika kalian naik kelas, mama papa berjanji memberikan sepeda. Atau ketika kalian selesai sekolah, kalau nilainya nanti bagus, ulangannya 100, nanti bapak ibu guru di sekolah akan memberikan free untuk piket kelas. Jadi nggak ada piket kelas. Pernah begitu? Kalau tidak, apa kalian pernah dijanjikan sesuatu oleh teman kalian? Nanti pulang sekolah ya, kita mampir ke toko sebelah, aku traktir kamu. Pernah begitu? Pasti semuanya sudah pernah mengalami dijanjikan sesuatu. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan, akan belajar tentang janji. Tapi bukan janji orang tua kita, bukan janji teman kita, tapi janji Allah, janji Tuhan pasti ditepati. Tadi ayatnya dari Kejadian 1 sampai dengan 17. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, kalau kalian pernah dijanjikan sesuatu oleh orang tua atau teman kalian atau saudara kalian, pernah enggak sih mereka itu mengingkari janjinya?
kan tadi sudah janji katanya mau membelikan aku permen, tapi kok enggak jadi. Nah, seringkali begitu ya. Seringkali seseorang itu mengecewakan, sudah berjanji tapi enggak jadi dibeliin ya. Sudah janji nemeni tapi tidak ditemeni ya. Itu manusia, orang tua kita, teman kita. Lalu kalau Tuhan Allah kita, bagaimana ya? Tuhan Yesus juga pernah berjanji, Tuhan pernah berjanji. Tapi karena Tuhan itu Maha Pengasih, terus Dia itu juga selalu menepati janjinya, Dia tidak pernah ingkar janji seperti orang tua kita, seperti teman kita, seperti guru kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar Tuhan pasti menepati janjinya. Nah, kalau nanti kalian membaca Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17, pasti kalian sering sekali mendengar kisah ini. Tentang apa? Coba yang sudah membaca Alkitab. Tentang Nabi Nuh dan air bah. Bahkan tadi sama Kak Reta sudah menyanyi ya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 menantunya. Jadi totalnya ada berapa ya? Ada 8 yang selamat ketika itu. Nah, kisah ini seringkali kita dengar. Kalau kalian lupa, kakak bisa ingatkan lagi ya. Ketika itu tidak ada hujan, tidak ada tanda-tanda hujan. Nabi Nuh ini orang yang begitu taat kepada Allah. Dia disuruh oleh Tuhan, Nuh, kamu membuat bahtera. Bahtera itu kapal yang besar ya. Padahal itu posisinya di gunung, di bukit. Gimana ceritanya suruh bikin bahtera? Kecuali kalau di pantai gitu ya, bikin bahtera, bikin kapal itu wajar. Tapi ini di bukit loh Tuhan, masa aku harus bikin bahtera ya? Tapi karena Nuh itu orang yang taat kepada Allah, dia menuruti semua perintah Allah. Meskipun di atas gunung dia percaya kepada Allah, akhirnya dibuat bahtera. Ketika itu banyak orang meremehkan dia. Nah, kamu ngapain di gunung membuat bahtera yang begitu besar ya? Tapi Nuh tetap pada keyakinannya kepada Allah. Dia tetap membuat bahtera itu. Sampai akhirnya benar apa yang terjadi? Air bah turun ya, hujan lebat turun. Air bah itu dari atas hujan 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Kalau air bah itu dari atas hujan, dari bawah itu airnya juga meluap. Jadi bayangkan, itu bumi ya, terus hujan kena air bah. Jadi semuanya tenggelam pada saat itu, 40 hari 40 malam. Akhirnya karena Nuh menuruti nasihat, menuruti perintah Allahnya, dia membangun bahtera itu, selamatlah dia beserta keluarganya. Ada 8 dan juga dia membawa sepasang hewan-hewan lain ya, dia bawa masuk ke dalam bahteranya. Nah, sampai akhirnya berbulan-bulan karena airnya tinggi sekali, jadi harus menunggu sampai surut dulu. Dia menerbangkan burung untuk melihat apakah di luar sudah surut sehingga Nabi Nuh bisa keluar beserta keluarganya. Nah, itu janji Allah ya, ketika itu janji Allah ditepati. Dia berjanji tidak lagi mendatangkan air bah kepada Nabi Nuh. Karena dilihatnya ketika itu ya manusia sedang berbuat jahat, tidak berbuat firman Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukumnya dengan air bah. Tapi saat itu ketika Nabi Nuh menaati firman Tuhan, menaati perintah Tuhan untuk membuat bahtera, dia beserta 7 keluarganya diselamatkan di dalam air bah itu. Kemudian Tuhan berjanji, aku tidak lagi mengadakan air bah lagi. Tidak akan ada lagi musibah air bah di bumi ini. Nah, kemudian tadi seperti ayat yang kakak baca, ditandai dengan apa? Munculnya busur di langit, busur di awan yang disebut pelangi. Nah, kalau kita melihat pelangi, itu dari perjanjiannya Allah, janjinya Allah kepada Nuh ya, ditandai dengan pelangi bahwa tidak akan ada lagi musibah air bah yang terjadi di bumi ini. Bersyukur ya kepada Allah yang selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik, kalau sekarang kita melihat COVID ini ada di mana-mana. Pasti kalian sudah mendengar ya, terlalu sering mendengar istilah COVID ya. Corona, COVID, sampai akhirnya kita tidak belajar di sekolah. Sampai akhirnya juga sekolah minggu kita harus seperti ini ya. Tapi kita bersyukur kita masih boleh sekolah minggu. Nah, itu kenapa sih? Karena kita harus berdiam diri di rumah untuk menghindari COVID ini. Kata Tuhan, tadi disebutkan tidak akan ada lagi musibah air bah di bumi ini. Terus ini disebutkan juga di televisi kalau COVID ini
corona ini juga musibah yang paling dahsyat di bumi ini. Bahkan bukan hanya Indonesia yang kena, tapi negara-negara lain pun yang besar pun seperti Amerika, Cina itu juga kena. Loh, Tuhan ini bukannya aibah juga bagi kita semua? Oh, bukan ya. Meskipun ini bukan aibah, kita harus percaya juga bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali. Tuhan tetap pasti dan tetap tidak mengingkari janjinya. Jadi selalu menepati janjinya. Janji Tuhan apa sih? Janji Tuhan itu menyelamatkan kita dari dosa. Kita orang-orang yang berdosa tidak mungkin selamat. Tapi janji Tuhan, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Ya, begitu adik-adik, siapa yang mau percaya kepada janji Allah? Ya, pasti percaya ya, karena pasti Tuhan Yesus itu menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak seperti orang lain ya yang suka mengingkari janjinya, tapi Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Mari kita bersama-sama percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini ada aktivitas ya. Kalau orang tua kalian sudah mengambilkan aktivitas di minggu lalu atau minggu tadi pagi ya, bisa diambil di gereja, atau bagi yang belum nanti juga bisa ambil di gereja ya. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya seperti ini. Jadi ada paket seperti ini di gereja. Isinya kertas ada 3 dan juga gantungannya. Ini buat apa, Kak? Nah, ini untuk mengingatkan kita janji Allah selalu ditepati. Tadi kisah Nuh, janji Allah itu bisa dibuktikan, bisa ditandai dengan hadirnya busur di awan yang disebut apa tadi? Pelangi. Nah, hari ini kita mau membuatnya sebagai pengingat kita bahwa Allah selalu menepati janjinya. Nanti kalau yang sudah ambil bisa dibuka, kemudian ini sudah ada selotipnya, jadi tinggal ditempelkan seperti ini. Jadinya seperti ini. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini yang kita pelajari hari ini, janji Tuhan pasti ditepati. Dari mana tadi? Kejadian 1, Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17 ya. Ini apa sih? Pelangi ya. Ini seperti pelangi warna-warni. Tanda janji Allah kepada Nuh saat itu ditandai dengan busur yang ada di awan yang disebut pelangi. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar mempercayai janji Allah. Bahwa kita harus terus percaya kepada Allah karena Allah yang menyelamatkan kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Sekali lagi, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang kita terima hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan selalu dan pasti menepati janjinya kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kalau kami boleh diselamatkan dan itu semua karena kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.